pembuatan sate Mbak. Iya, berapa? Seperti biasa. Ayo Mbak. Sakit bumbunya. Oh, dipisah bumbunya Mbak. Oke Mbak. Bawa sini Kim, bawa. Ye. Duduk sini biar tunggu apa namanya pesanan dulu. Bawa. Ye. Ini Mbak Lia tuh nggak pernah pergi sholat tarawih tuh. Iya kak? Iya. Nggak pernah pergi sholat tarawih deh itu. Maksud saya tuh pergi tuh karena ada itu apa namanya? Yo ada janggutannya tuh. Baru tuh maunya tuh sholat nih. Iya baru biar mungkin itu dua suaminya. Tabe. Saya makasih dong Mbak. Sudah Miki bayar tadi? Sudah. Oh iya. Tadi Mbak. Sudah. Ada tadi sama anggota. Pulang dari terawih kah? Iya. Mbak, mau tanya kini. Apa sih? Mau tanya kini. Kenapa enggak pernah ke sholat tarawih Mbak? Sibuk menjual. Oh sibuk. Nah ada anggota Mbak, banyaknya anggota pergi sholat tarawih Mbak. Karena 1 tahun sekali gini. Hitung-hitung tambah lagi pahala tuh Mbak. Daripada itu nganggur jiki juga ada anggota maunya sholat tarawih. Kalau saya Mbak begitu daripada nganggur. Maunya kita pergi sholat. Ada apa nih Mbak? Ngumpul-ngumpul. Ini Ustadz, saya tanya ini Mbak, maunya itu pergi ngumpul sholat tarawih kan ada anggotanya kan setahun sekali Ramadan Ustadz. Orang saya sih fokus sekarang menjual. Mending begini saja karena ada Pak Ustadz, mending kita dengarkan dulu. Kalau saya mending sholat tarawih daripada kerja baru ada anggota gitu. Oh jadi gitu masalahnya. Jadi sudah ribut-ribut tadi ini. Iya Ustadz, ya sudah. Sini Ustadz. Sini. Mumpung karena ada Ustadz di sini, kita tanya dulu apa tarawih itu wajib atau tidak. Jadi silakan Ustadz. Jadi begini Mbak, soal tarawih jangan diributkan. Kenapa? Karena dipandang dari sisi hukumnya sendiri kan sunnah. Jadi nggak usah terlalu diributkan. Kalau memang sempat ya tarawih, kalau tidak sempat ya sudah, apa yang menjadi kesibukan dan itu menjadi tanggung jawab ya laksanakan apa yang menjadi keharusan. Jadi tidak usah diributkan, sesempatnya saja. Karena tarawih juga tidak harus berjamaah. Nanti habis jualan bisa sholat sendirian atau berjamaah dengan suaminya kalau sudah punya suami. Jadi kebaikan itu tidak melulu di sholat. Di satu keterangan ayat ada yang menjelaskan bahwa awal-awal keislaman itu para orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Islam itu menganggap kebaikannya itu di masalah keimanan dan menghadap kiblat jika orang Muslim. Kemudian orang Yahudi menganggap kebaikan itu ya beriman terus kebaikan mengarah pada matahari, pada rembulan. Adalah sisi-sisi nilai ibadah fokusnya itu kebaikan hanya tertuju pada suatu arah. Sehingga turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat salah anggapan bahwa kebaikan itu melulu di urusan sholat. Ada ayat begini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, begitu ya. Tidaklah kebaikan itu adalah kalian yang menghadapkan wajah kalian kepada arah timur atau arah barat. Jika kita seorang muslim menghadapkan wajah kita ke arah kiblat, itu yang dimaksud kiasan dari sholat. Nah, tetapi lanjutan ayat itu, walakinnal birra adalah man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah ini, orang yang dikatakan baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, ya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat meliputi banyak hal, mulai dari hari kebangkitan, hari balasan amal baik dan amal buruk, dan seterusnya, termasuk surga dan neraka. Itu kaitannya yaumil akhir.
kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat, kepada nabi. Dan tidak hanya sampai di situ, ada lanjutannya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Menginfakkan, ya enggak? Ini kan akan sesuai dengan pekerjaannya Mbak Lia ini, menginfakkan harta atas dasar cinta kepada kerabat. Dzawil qurba wal yatama wal masakin, apa itu, anak-anak yatim, anak-anak orang-orang miskin. Kemudian lanjutan ayat itu ada juga para budak dulu, zaman-zaman budak. Kalau sekarang kan sudah tidak ada. Kemudian wa atas shalah wa zakah, melakukan salat, memberikan zakat, menunaikan zakat. Kelanjutan ayat itu menjelaskan tentang juga masalah memenuhi wal mufuna, memenuhi apa yang mereka janjikan. Janji itu mesti kaitannya dengan sesama manusia atau juga kepada Allah. Apa yang sudah kita janjikan, kita ucapkan kepada sesama, kita penuhi. Apa yang sudah kita janjikan kepada Allah, kita penuhi, termasuk nazar-nazar itu kan. Sehingga dari akhir ayat itu, dari rentetan ayat tadi pertama, orang baik itu adalah begini, akhirnya disebutkan inilah orang-orang yang benar dalam ucapannya, benar dalam amalannya. Jadi kebenaran itu, kebaikan itu tidak melulu di urusan sholat. Jadi memang dulu awal-awal perkembangan Islam, di awal-awal dulu di syariatnya ke agama Islam, orang-orang menganggap bahwa kebaikan itu hanya di urusan sholat. Sementara kebenarannya dan kenyataannya tidak terfokus dalam sholat saja. Jadi menyeluruh, karena kebaikan itu tidak hanya di urusan sholat, maka kita perlu menimbang antara sholat ini wajib atau tidak. Kalau wajib tidak boleh kita bandingkan dengan sesuatu apapun, ya. Kalau wajib tetap kita kedepankan, karena ini sifatnya sunnah dan bekerja juga merupakan anjuran, bahkan itu menjadi wajib jika ini adalah urusan menafkahi keluarga. Maka tetap yang dimenangkan adalah dagangnya, usahanya, jualannya. Urusan tarawih nanti bisalah nyusul setelah dagangannya tutup, bisa sholat sendirian. Atau kalau tidak sholat pun kan tidak masalah. Kenapa? Karena ini hukumnya sunnah. Artinya sunnah kita lakukan dapat pahala, kita tidak lakukan tidak dapat dosa. Kan begitu? Gimana? Oh iya Pak Ustadz, makasih. Jadi sudah? Sudah Pak Ustadz. Artinya sudah tidak perlu diributkan lagi kan? Iya Pak Ustadz, Ya, makasih atas sudah. penjelasannya. Ya sudah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya makasih Pak. Amin ya. Maaf ya Mbak Lia. Ayo Mbak. Ya. Sudah ya, nanti kalau ada masalah lagi saya datang lagi ya. Iya Ustadz. Ya. Di mana-mana Ustaz itu dia. Iya. Ayo. Yuk turun. Mbak, pesan sate tambah. Oh, kurang kena. Mundur lagi. Allah, apa kurang kenanya? Tunggu dulu guys. Tegak. Oh, ya Ustaz, udah. ya sudah. Sini Ustaz. Sini. Nggak usah diangkat ini Ustaz. Ustaz di sini. Kenapa belakang kamera?